Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di spesial dialog Metro TV Jateng dan DIY yang membahas tema untuk menggali nilai-nilai Pancasila dan kebajikan hidup dalam keberagaman dari pelestarian Kota Semarang Lama. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman Kansong bahwa Festival Kota Lama ini memang sebuah media yang sangat efektif untuk mengingat kembali bagaimana kejayaan Kota Semarang, keberagaman Kota Semarang, dan sejumlah aspek lainnya. Saya ingin tanya ke Prof. Haryono. Bagaimana caranya, Prof, agar yang kita ingat dari Kota Semarang ini memang tidak menjadi romantisme masa lalu saja, tapi ada yang bisa dijadikan pelajaran, ada yang bisa dijadikan evaluasi atau refleksi, terutama bagi generasi muda. Ya, kita belajar dari sejarah ya, bukan sekedar belajar sejarah, belajar dari sejarah. Sehingga kita tidak melakukan romantisme, apalagi glorifikasi, terlalu mengagung-agungkan masa lalu. Karena kalau terlalu mengagung-agungkan masa lalu, ya kita dijajah lagi oleh VOC. Itu bangunan peninggalan VOC, itu pemerintah kolonial Belanda, dan inilah yang barangkali. Lalu yang kedua, prinsipnya sederhana. Kita belajar sejarah itu untuk hidup di masa lalu, atau untuk masa kini dan masa depan. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita itu hidup di abad 21, bukan abad 16, 17, sampai abad 19, tapi ada begini, maka pelajaran apa yang bisa dipetik, diambil hikmahnya dari masa lalu itu. Nah, makanya justru di sini, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Usman, digitalisasi itu efektif, itu saya setuju. Karena mungkin kalau tidak ada pandemi, yang hadir di Kota Semarang bisa 1 juta, 2 juta. Tapi apakah mungkin ratusan juta? Sementara kalau itu didigitalkan, orang seluruh Indonesia dan dunia yang membuka channel itu akan tahu semua sehingga mereka mengenal. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ketika mereka tidak datang ke Semarang, tidak bisa berbelanja di Semarang? Nah, dengan adanya e-commerce sekarang ini, justru apakah itu lumpia, bandeng presto, Semarang dan sebagainya, atau bahkan yang saya justru ingin ada teman-teman komunitas yang kreatif di Semarang ini menjadikan Kota Lama Semarang sebagai inspirasi mengembangkan peradaban yang lebih baik. Salah satu contoh, kenapa bangunan-bangunan lama, terutama peninggalan kolonial, itu relatif bertahan lama. Bahkan sudah lebih dari 1 abad masih kokoh, tidak roboh. Sementara yang bangunan yang kita bangun, itu yang dibuka adalah perspektif. Jadi bagaimana orang tidak rabun sejarah, sehingga ketika dia membangun, yang dibayangkan bukan yang kini dan di sini, tapi juga orientasi ke depan. Nah, kalau generasi muda nanti bisa belajar, ternyata bangunan di Kota Lama itu bisa kokoh, karena para perintisnya, arsitekturnya tidak berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang, sehingga karyanya dikenang. Nah, kalau anak-anak Semarang dan Indonesia pada umumnya bisa belajar itu, maka ini akan membuka cakrawala kita bahwa kita kalau ingin memiliki karya yang dikenang, maka perspektif kita harus membangun sesuatu yang berkualitas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, gimana sekarang ini bangunan lama atau Kota Lama Semarang termasuk, itu tidak sekedar dijadikan orientasi objek untuk wisata. Tapi selain ada wisata, yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi sumber inspirasi dan kreasi warga Semarang dan Indonesia pada umumnya. Oke, baik. Pak Usman, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Haryono bahwa perlu ada seperti teman-teman yang kreatif, inovatif. Tapi bagaimana teman-teman yang kreatif dan inovatif ini bisa ikut terjun juga? Artinya terjun itu adalah bagaimana ikut meramaikan transformasi digital tanpa harus merasa kenapa kita harus ke e-commerce, padahal kita memang jualan ada di Kota Lama sendiri. Bagaimana harus membedah perspektif yang seperti itu, Pak Usman? Ya, saya setuju dengan Prof. Haryono. Memang diperlukan kreativitas buat anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini saya kira nggak akan resisten, karena ini dunia mereka. Ini dunia digital itu dunia anak-anak muda.
Ya, yang lama-lama itu kan ada yang bilang ada judul buku Millennial Skills Everything ya misalnya begitu ya. Nah ini jadi saya kira kita tidak perlu ragu lah dengan kreativitas anak muda kita. Kita ini ya di pemerintahan itu justru harus memfasilitasi. Ya, pekerjaan besar kita adalah memfasilitasi. Di Kominfo misalnya kita itu memfasilitasi anak-anak muda atau e-commerce yang ingin memasuki e-commerce itu dengan menyiapkan jaringan internet ya secara lebih luas supaya tidak ada digital divide atau digital gap ya. Tetapi di sisi lain pemerintah juga memfasilitasi edukasinya ya. Bagaimana sih misalnya cara berjualan di e-commerce bagaimana membuat foto atau promosinya ya, bagaimana kemudian cara pemasarannya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah karena potensi e-commerce kita itu sangat besar. Ya, sangat besar. Anak-anak ini nggak akan takut misalnya karena tidak hadir fisik, tidak transaksi secara fisik maka kita akan merugi. Enggak. Ya justru mereka lah yang memulai semua ini begitu. Nah, tinggal lagi adalah bagaimana fasilitasinya itu yang sebetulnya mereka harapkan dari kita, dari pemerintah. Jadi saya tidak khawatir dengan itu. Baik. Ada optimisme yang sangat besar dari Profesor Haryono dan Pak Usman Kansong. Semoga ini memang menjadi sebuah optimisme yang nanti akan terbukti manfaat dan kualitasnya ya. Baik, pemirsa jangan beranjak dulu. Spesial Dialog Metro TV Jateng dan DIY akan segera kembali. Dipersembahkan oleh